Susan, Ivan, sama pelayani di sini. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Selamat sore. Sore. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa karena Tuhan kita itu luar biasa. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh bersama-sama di tempat ini, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau enggak mungkin kita bisa datang tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Mari kita mau fokus, kita mau memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Kita mau doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah kasih-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau Tuhan Kau Tuhan tuntun kami dari rumah kami masing-masing boleh tiba di tempat ini, untuk kami memuliakan Engkau, untuk kami memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau, juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau tolong urapi setiap kami Bapa, supaya kami boleh sungguh-sungguh fokus hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Kalau ada kuasa yang mengganggu ibadah kami Bapa, kami satukan hati di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang bekerja di tengah kami. Biar Engkau sendiri yang berkarya atas setiap kami, mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat-Mu Tuhan, untuk bersekutu memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati tempat ini yang sudah di Tuhan. Berkati Pak Wi dan Yuli juga ketiga anaknya, berkati pelayanannya, diberkati kesehatannya, diberkati pekerjaannya. Tuhan pasti memberkati yang sudah membuka tempat ini untuk kami bisa beribadah memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami percaya tempat ini diberkati Tuhan. Dan pujilah Engkau Yesus. Kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, bahwasanya Engkau sungguh anak kami yang baik Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau yang begitu luar biasa. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak dapat melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mau ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau pujikan Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya kalau kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan kekuatan dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Tuhan baik, amin, dan telah memberi bagiku semua yang ku alami, semua yang ku alami, bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, amin, sehabis hujan. Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sungguh ku bersyukur Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa.
Kami percaya Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, Kau menyertai setiap hidup kami Bapak. Kami boleh senantiasa mengucap syukur bahwasanya Kau sungguh Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Mari yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya semua kita bangkit berdiri. Kita mau berkatakan datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sorak-sorai, karena Tuhan ada bersama kita pada hari ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertangkat di atas pujian. Kita mau datang dengan sorak-sorai. Kita mau datang dengan sukacita. Tuhan ada bersama dengan kita pada sore hari ini. Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertahta di atas pujian. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih waktu berdiri kan. Ini salam satu dengan yang lain. Ayo kita nyanyikan pujian. Biar bumi akan berlalu, tetapi Tuhan tetap sama. Amin. Kita mencintai Yesus. Cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, tapi Tuhan kita tetap sama, tidak akan berlalu. Amin. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi,
biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Dan Yesus tidak menaikkan janji. Dia selalu menepati janjinya. Apapun dia katakan, pasti Tuhan menepati. Karena Tuhan kita Tuhan yang dewasa. Biar bumi berlalu, Tuhan kita sama. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Amin. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Makasih, silakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau bersaksi. Saya minta untuk maju ke depan, menerima kebaikan Tuhan selama seminggu. Karena Tuhan itu mesti mengalami, cuma mungkin malu untuk bersaksi. Boleh nih, ayo boleh nih, maju. Puji Tuhan. Amin. Kapan aja? Belum siap. Kepingin ya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan firman yang berkata, Kau beserta. Saat badai menerpa pun Tuhan tetap akan menolong setiap kita. Saya Tuhan yang kita lakukan tentang firman Tuhan itu dia dari menolong setiap kita. Makasih Tuhan memberkati kami. Firman Tuhan yang sampaikan kepada orang kita mendapatkan kekuatan bagi setiap kami.
Kau sungguh luar biasa ya Tuhan. Dengan sayap aku antar bangkit Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Amin, amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah percaya dengan saya. Undang sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Akan terbang Tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. pertolongan Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau mengambilkan. Untuk saya sudah biasa, saya sudah dengan sayapmu, ku akan berhenti di dalam badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, penagahku. Kan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kita pada sore hari ini kami bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Engkau tahu apa tujuan kami ke tempat ini. Oh Tuhan, haleluya. Di tempat inilah Tuhan kami mendapatkan satu hal yang selalu kami rindukan, di mana hari-hari persekutuan bersama dengan Engkau. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Demikian juga Tuhan untuk rekan-rekan kekasih kami yang ada di tempat ini. Mari Tuhan, hamba-Mu mohonkan Engkau jamah hati mereka pada saat ini. Oh mari Roh Kudus, kami mengundang bersama-sama. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau juga mau hadir di dalam hati kami. Lebih dari ini Tuhan, Engkau juga akan hadir di ruangan ini. Dan Tuhan, saatnya kami mempersatukan hati kami pada saat ini. Jika masih ada roh-roh yang tertinggal di dalam ruangan ini, dan lebih lagi Tuhan, di dalam ruangan hati kami mempersatukan hati kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau hancurkan, Engkau patahkan kuasanya. Dan biarlah Tuhan, kuasa-Mu saja yang melayang-layang bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mari Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, berfirmanlah kepada kami, berikan kepada kami telinga seorang murid untuk bisa mendengar, dan lebih dari mendengar, kami boleh melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah ini apa yang tertinggal, roh-roh yang tidak berkenan di sini, karena kita manggil nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan, lari ya saudara ya. Jangan mau kembali di tempat. Puji Tuhan. Saudara, baru kita selesai merayakan apa tadi? Merayakan Kenaikan Tuhan Yesus. kenaikan. Iya. Terus setelah kenaikan Turunnya Roh turunnya Roh Kudus. Iya, betul. Lagi saudara, kita baru hari kemarin, hari Minggu itu hari terakhir. Itu kita merayakan apa? Senduraan. Pada saat kita semua merayakan atau memperingati turunnya Roh Kudus, apakah yang kita kerjakan hanya seperti tak ulang tahun nih turunnya Roh Kudus? Cukup sampai diulang tahun nih saudara? Enggak. Tapi apa? Coba mungkin saya bisa diberi petunjuk ya dari ibu-ibu yang usianya lebih muda dari saya ya. Saya enggak mau ngomong lebih tua dari saya ya. Kalau saya di mana-mana kalau ngomong saya semakin muda. Saya tambah muda. Saya enggak mau ngomong tambah tua. Iya. Jadi saudara, kira-kira mungkin ada yang bisa ngasih masukan saya untuk apa kita berdoa minta pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita? Kira-kira apa ya? Memberi apa? Kekuatan firman Tuhan, kekuatan untuk melakukan salah satunya. Ya. Maaf ya. Ini kan nggak dipakai. Gitu. Ya, untuk meminta kekuatan melakukan kehendak Tuhan. Baik. Nah, saudara, ya saya tadi kok lupa ya. Sudah kenal saya kan? Sudah. Iya, saudara. Nah, saudara, soal Pantekosta itu sejarahnya itu dihitung dari setelah Paskah. Berapa lama saudara dari Paskah kemudian Tuhan mencurahkan Roh Kudus? 50 hari. Berapa hari saudara setelah Paskah? 50 hari. Ya, bagus. Jadi saudara, dulu di zaman bangsa Yahudi ya saudara ya. Di saat itu juga ada perayaan Pentakosta. Tapi saya tidak terlalu memperdalam ya saudara ya. Karena ya bagi kita yang semakin muda, yang terlalu mendetil itu ya sudahlah, biar nanti yang muda-muda di bawah kita saja ya yang belajar lebih detail. Yang paling pokok itu adalah pada saat pencurahan Roh Kudus, kita semua tahu atau belum tahu di saat murid-murid berkumpul di suatu ruangan itu, apa yang belum pernah dengar? Pada waktu itu murid-murid sudah tahu semua ya, puji Tuhan. Nah, pada saat itulah Roh Kudus itu mencurahkan Roh Kudusnya kepada orang-orang yang berkumpul di ruangan itu, dan terjadi ada banyak hal. Misalnya mereka berbahasa roh. Iya, bahasa roh. Siapa di sini yang belum pernah dapat bahasa roh?
sudah ada yang sudah tidak ada yang kelewatan, semua dapat bahasa roh. Iya, iya, baik. Tapi pada umumnya semua sudah berbahasa roh, ya saudara ya. Saya percaya kalau orang yang sudah bisa berbahasa roh, nah, itu biasanya saudara, tidak harus mesti ya. Itu biasanya di dalam dirinya itu sudah ada roh kudusnya seperti itu. Nah, sekarang saudara, banyak orang Kristen itu ya percaya kepada Yesus, tapi hidup orang Kristen itu nggak punya kuasa, saudara. Nah, kita di dalam bergaul itu nanti kita bisa merasa, saudara, oh orang ini hidupnya ada kuasa, orang ini hidupnya tidak ada kuasa. Nah, dalam perjalanan hidup yang sudah lama kita jalani, kira-kira saudara bisa merasa enggak kalau orang ini penuh kuasa, penuh Roh Kudus, orang ini enggak? Kira-kira bisa terasa? Rasa ya? Nah, kira-kira lagi tanda-tandanya apa kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus? Lemah lembut ya. Ada lemah lembut. Mungkin karakternya asli itu nggak bisa lemah lembut, ada loh saudara. Tapi orangnya baik. Ya, terasa ya ada kasih, ada kasih. Itu yang pertama itu yang bisa kita rasakan. Ya. Kalau orang sakarepe dhewe, paham ya sakarepe dhewe. Kira-kira orang itu gimana? Tidak ada kasih, ya. Ya kalau sakarepe dhewe dia tidak tidak bisa mengerti sesama. Sukaannya apa? Senengannya apa? Gosip. Pinter itu sudah, ya. Ya itu lebih baik kita menjauh. Kita tidak usah dekat. Karena apa, saudara? Kalau kita salah dalam bergaul, walaupun kita semakin muda ya saudara, kita nanti akan terdampak, saudara. Karena bayangkan saudara, kalau hari-hari itu senengan yang gosip aja saudara, kira-kira gimana? Kita ketularan enggak? Ketularan kan? Iya, senengan ngomong no orang. Kalau enggak ngomong no orang, mulutnya gatel ya saudara. Iya. Jadi itu orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya tanpa kuasa seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian hari Pentakosta itu mengingatkan kita bahwa Roh Kudus dicurahkan bukan hanya untuk kenyamanan pribadi atau untuk pokoknya keluargaku kok sejahtera ya wis. Egois ya saudara. Nggak akan begitu. Tetapi di sini Tuhan bilang apa? Disuruh menjadi apa? Disuruh saksi saudara. Gampang enggak saksi itu? Gampang toh? Gampang sulit. Yang paling gampang itu saudara ya. Saksi kebaikan Tuhan. Kalau misalnya saudara tidak sama dengan Bulijin ya. Misalnya, aku nggak bisa seperti Bulijin ya. Terus WL, mimpin ujian di sini, yang jelas aku. Nah, gitu ya. Memang semua orang itu berbeda. Tapi bukan berarti kalau misalnya gini, tuh, Bulijin bisa. Terus misalnya teolog, ya, termasuk Pak Wijaya, kemudian Pak Ivan ya loh, itu ini teolog. Apakah hanya dia ini saja yang dikasih wewenang sama Tuhan untuk bersaksi? Enggak, saudara. Orang yang enggak punya gelar, ya, orang biasa itu ya. Pak Ivan mungkin pernah ceritakan tentang omaknya.
nyeritani putune. Dia bukan pendeta. Nah, kira-kira saudara di sini yang masih punya cucu tinggal bersama? Enggak? Oh, enggak ada, semua sendiri-sendiri. Ikut Ya. mamanya. Ikut mamanya. Ya, bersyukur ya saudara, apapun ke kondisi kita, baik kita kumpul cucu, baik kita tidak kumpul cucu, kita tetap bersyukur. Nah, kalau ketemu aja atau mungkin walaupun tidak ketemu, sekarang kan sudah canggih saudara, sudah ada handphone, video call, ya kan? Jangan lupa selalu perkatakan ini kasih Tuhan tuh begini, cuk, gitu kan? Kemudian apa saudara? Sebagai orang yang tambah dituakan gitu ya saudara. Saudara minta diterangi Roh Kudus supaya hidup saudara ini menjadi seorang yang bijaksana. Bijaksana itu artinya apa saudara? Wes pokoknya marilah kita sama-sama hidup itu mandiri. Tidak usah ngerepoti anak ya saudara. Mereka ini kasihan saudara. Mereka masih nyarikan anak-anaknya, kan? Mereka ngasih ya sudah terima kasih. Mereka tidak kasih ya sudah, tidak usah diomeli saudara. Ya, karena apa? Kalau saudara ngomel nanti eman. Apa kira-kira kalau kita suka ngomel? Kira-kira apa? Sakit. Ya sakit. Salah satunya. Ini dari sini. Biasanya nggak kerasan. Roh Kudusnya. Karena ngomel nggak jelas. Roh Kudusnya nggak jelas. Roh Kudus nggak kerasan. Kenapa? Pahit. Orang anak ngomel itu kan karena pahit, kecewa gitu kan. Ngomel aja. Nggak pernah kasih benar. Sudah biarkan. Apalagi kalau tidak berkumpul dengan cucu ya saudara, yang lebih bagus. Maksudnya lebih bagus. Mereka itu biar dididik sama Mamanya. orang tuanya, mamanya sendiri. Kita nggak usah melok-melok. Biar dulu kan waktu kita mendidik anak kita kan juga kita nggak seneng dong kalau orang tua atau orang tua melok aja. Iya, karena sudah disiplinkan anak yang bagaimana ya sudah itu, nggak usah melok-melok tak atur gini, nggak usah saudara, karena sudah dewasa, sudah punya keluarga. Ngapain kita ikut? Biar mulai. Pokoknya yang lebih penting adalah didoakan, ya, seperti itu. Nah, sekarang saudara, kita menjadi anak Tuhan ini, kalau kita minta Roh Kudus itu ada 3 hal saudara yang harus kita perhatikan, yaitu soal kuasa, terus soal Roh Kudus sendiri, terus sama saksi. Jadi coba saudara, apa yang harus kita perhatikan kalau kita diberi Roh Kudus sama Tuhan? Yaitu kita perhatikan tentang kuasa, terus bersaksi ya, sama Roh Kudus itu sendiri kita perhatikan. Nah, soal kuasa ini saudara, kita diberi kemampuan supranatural dari Tuhan. Maksudnya apa ini? Kok kuasa ini satu kemampuan yang supranatural? Nah, ini saudara masih ingat kan ceritanya Bapak Ivan ya? Pada waktu dia sakit, terus maknya kemana? Ke pendeta yang biasanya doakan sapu tangan. Nah, kemudian sapu tangan itu dia percaya bahwa sapu tangan ini nanti akan menyembuhkan cucunya. Nah, secara tidak dia sadari sebenarnya emak ini dia tuh sudah diberi kuasa, karena pengertiannya ya, namanya orang SD ya, tua ya saudara ya. Yang ngertinya, tak doa cucuku tak pakai sapu tangan. Dia tuh sudah diberi kuasa sama Tuhan. Cuman dia tetap masih terikat dengan sapu tangan. Tetapi sampai di rumah dia mesti cucunya beritahu bahwa bukan sapu tangan ini ya yang menyembuhkan kamu, tetapi nah berarti ngerti toh, jadi sudah punya kuasa, tapi tidak kerosol saudara ya. Nah demikian juga saudara Dipakai Tuhan. iya sebetulnya, tapi jangan tidak tahu waktu SMA kelas 2 sudah meninggal, dia tidak ngerti
di atas mimbar sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian apa? Untuk Roh Kudus ini siapa? Sebenarnya Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang ada di dalam diri kita, dan melalui kita, Roh Kudus ini melalui kita itu membuat satu ledakan, saya kayak kekuatan dari dalam gitu. Nah, maksudnya bukan berdros dor, ya dinamis. Teologinya puji Tuhan ya. Nah, jadi dia itu memang betul-betul keluar dari dalam dirinya, bukan karena ini ya dimotivasi sama pendeta kan, apa itu konseling gitu kan, baru nanti bisa keluar ini apa itu kuasa untuk orang ini ngerti terus dia bisa mendapatkan kuasa, bukan seperti itu. Tetapi apakah itu salah? Tidak salah. Kalau memang orang ini tipikalnya orang ini, oh mesti dikonseling dulu, baru dia bisa ngerti. Nah, nggak masalah saudara. Ya. Tetapi kalau sampai Roh Kudus itu keluar dengan sendirinya dalam diri kita, yang pertama kelihatan itu pasti apa? Terlihat apa? Perubahan tingkah laku. Yang dulu cerewet, ngomelan, terus karena sudah punya Roh Kudus, berhenti, nggak mau ngomel cerewet lagi. Sudah ada makanan, Tuhan kasih berkat, apa ada lauknya, ya sudah lihat tetap bersyukur. Dulu ngomel, oh apa sih ini kok nggak ada tahu nih, kok nggak ada sambelnya, oh no, asing kurang gitu ya saudara. Tapi ya itu, kalau sudah Roh Kudus itu keluar dari kehidupan kita, yang di situ kita akan mempunyai satu perubahan hidup. Kemudian apalagi saudara, Roh Kudus itu yang tadi disebutkan kuasa ya, bahwa pada saat misalnya Bu Gunawan ini tadi ya, dia membawakan wilayah, dia sedang melakukan otoritasnya Tuhan, otoritas untuk melakukan pujian, karena Tuhan bilang di atas pujian aku berhadirat. Pada saat aku berhadirat, kamu minta apa? Kamu sakit? Kamu diberi kesembuhan, percaya? Percaya. Kalau kamu percaya, Tuhan berikan kesembuhan pada saat kamu memuji Tuhan. Itu janji tentang puasa. Dan maaf juga saudara ya, mungkin ada saudara di antara saudara yang pernah ikut dalam pelayanan misalnya ada orang yang kesurupan misalnya gitu ya. Nah, itu juga begini saudara ya, saya pernah diajak satu grup itu untuk melayani orang yang yaitu dapat ilmu keturunan dari orang tuanya. Bentuknya tuh ada yang meraung-raung kayak harimau, ada lagi yang loncat-loncat kayak katak. Baru-baru ini saudara, itu kan karena saya dalam tim ya saudara, bukan saya yang dituju gitu kan. Nah, baru-baru ini ada mbak-mbak mijet saya, itu cerita, nangis ya, dia dibuang keluarganya, anaknya dan lain-lain, dia sekarang sendiri, jadi merasa alone ya, sendiri. Kemudian salah satu ceritanya itu dia bilang, tapi saya ini masih terkoneksi dengan ini apa itu Nyi Roro Kidul. Saya kaget, mbak sampai ini sudah baptis? Sudah. Nah, jangan salah loh saudara, walaupun orang itu sudah baptis, tetapi kalau dia nggak nempel sama Tuhan, dia masih disambangi. Kan juga ada begini ya saudara, kalau kamu melakukan pelepasan ini, kamu tidak konseling baik-baik orang ini, hati-hati saudara. Karena orang yang dilepaskan ini kasihan, nanti itu roh-roh akan balik. Dan itu 7 kali lipat kekuatannya dari semula. Jahat. Jahat. Nah, terus apa yang terjadi? Setelah mijet saya sudah banyak cerita sampai dia nangis ya. Itu berarti kepada aku saya cerita tuh saya tetap manggil Roh Kudus. Waduh Tuhan, ini kok sampai terkoneksi soal Roh itu. Saya diingatkan tuh, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh-roh yang di dalammu. Itu katanya. Pada saat kita melakukan mengkonseling orang ini saudara, itu kita menarik kuasa Tuhan
otoritas Tuhan yang sedang saya berikan kepada orang ini. Terus sudah saya sudah saya beritahu toh kalau masalah hal-hal yang di luar Tuhan itu jangan kamu lakukan. Ya kan karena baru kenal. Akhirnya selesai itu dia minta doa. Nah, saya gini, waduh itu tadi sudah menyinggung-nyinggung soal roh lain gitu kan. Nah, tapi bukan saya takut, saudara. Khawatirnya pada saat saya doakan terus manifest. Nah, ruangan tamu saya tuh ya kecil, saudara. Nah, kalau manifest, apa nih saya tidak kualaan? Pak Ivan tidak ada. Saya elum. Tapi saya percaya Bapak Putra Roh Kudus itu ada bersama saya. Tapi tenaga saya ini nanti nggak numpuk gitu kan. Saya telepon dengan teman ya yang memang berkecimpung dalam dunia seperti ini. Terus orangnya tak bawa saudara ke teman itu. Saya belani naik gojek sambil saya noleh-noleh ke belakang. Khawatir kalau orang itu nggak ketemu saya terus amblas hilang. Bisa tahu kan karena sudah nggak tahu itu di antara roh benar dan roh jahat sedang menguasai. Tapi begitu kan orang ini nyetel terus. Sampai di tempat itu saya cerita bla bla kok sudah bisa nangkep. Terus ayo kita doa. Saya konseling di situ. Tadi sudah tak kasih motivasi banyak. Akhirnya benar sudah waktu di pelayan seperti itu. Wah dia manifest. Ya memang saya tidak terpental jauh ya saudara. Tuhan itu sekali lagi kalau sedang mengutus seseorang itu diukur. Tuhan kan tahu kalau saya tambah muda. Jadi saya jongkok deketin dia. Iya deketin dia gini loh. Nah hamba Tuhan ini ya seperti anak saya sendiri. Itu dia lupa, tidak mengingatkan saya. Bu jangan deket-deket. Soalnya itu kalau manifest dia kekuatannya luar biasa bisa mukul kita. Itu kan dia tidak sadar. Tetapi ya itu tadi balik lagi. Tuhan sudah mengutus saya. Sempat saya tuh gebrak sedikit, tidak terpental jauh. Terus setelah itu didoakan. Waktu di rumah itu sudah didoakan, video call bukan. Tapi kepanasan, panas gitu. Terus akhirnya saudara malam itu memang tidak bisa tuntas. Tapi sudah dipanggilkan soal api itu ditanam dalam dirinya. Teman hamba Tuhan itu mengatakan demikian. Kamu mau keluar sekarang atau enggak, pokoknya api ini tak minta ditanam dalam dirimu. Dan kamu sudah tidak boleh lagi dengan orang. Orang ini ngeyel saudara. Terus akhirnya dia mengaku bahwa bukan Nyi Roro Kidul yang seperti dia katakan. Dia bilang, iya ini adalah Nyi Kuto dengan Nyi Alor. Ya. Sekali lagi saudara, kalau saudara tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang seperti ini, tidak mungkin Tuhan itu memberi sembarangan orang, dan juga tidak mungkin dikasih orang yang kelas berat, tidak sampai mukul-mukul itu tidak. Itu yang saya alami sendiri, ini yang langsung minta saya doakan. Nah, yang dulu kan tim itu yang kerja. Nah seperti itu saudara. Jadi saudara, kalau ada tetangga saudara ujuk-ujuk minta didoakan, saudara jangan takut, doakan. Sakit sembarang, pokoknya saudara nyebut aja dalam nama Tuhan itu. Kan sudah terima kuasa toh? Percaya terima kuasa. Amin. Nah saudara kan sudah jadi saksi. Nah kalau sudah jadi saksi, resikonya apa? Ya mesti ada orang minta didoakan saudara. Berani saudara berdoa untuk orang yang minta didoakan supaya lebih dekat dengan Tuhan Yesus? Berani? Berani saudara? Puji Tuhan. Ya sudah ya saudara ya. Jadi itu sedikit intermezzo. Kemudian satu lagi saudara, satu kenyataan dari Pentakosta yaitu kita itu dampak ya yang menjadi kenyataan. Dampaknya itu kita jadi berani ya. Ada orang sakit itu, waduh gue nyari pendetone sih tak boleh mau pendetoku. Ya itu juga tidak apa-apa, sah-sah saja saudara ya. Tapi kalau sampai ada hal seperti itu jangan bingung cari pendetanya dulu saudara. Belajar loh. Saya dulu ya gitu, pernah saya ini ngalami. Ada orang yang sakit atau apa, saya mesti gini, ya nunggu Pak Ivan aja ya gitu. Terus saya ini diingatkan sama
hal ini dilatih sama Tuhan. Seperti itu saudara. Saya pikir-pikir, ya benar. Begini saudara, bukannya saya nggak mau melayani doa. Karena saudara, saya punya pengalaman yang nggak enak. Orang sakit kalau tak doakan, kok mati saudara. Itu berapa kali beneran saudara. Sampai gini, Tuhan, saya kan ya takut kalau saya ini setiap orang sakit tak doa, kok berangkat. Terus datang lagi sakit, ya gitu, tak doakan, berangkat lagi. Ada berapa kali? Bener, 3 atau 4 kali saudara. Lama-lama takut loh. Waduh, ini loro tak doakan budal, gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Yaitu namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu mengingatkan kepada saya, baik lewat Yusuf, baik lewat seorang gembala pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, bahwa mati hidup seseorang itu, itu jawabannya. Saya kok ya gak pinter-pinter, sudah dilatih dari mulai saya muda sampai sekarang. Terus akhirnya saudara saya terus trauma itu bisa tak hilangkan. Oh enggak Tuhan, ya saya ingat bahwa kalau memang orang pulang sama Tuhan, yang memang sudah waktunya, memang jalannya seperti ini, kehendak Tuhan, seperti itu ya saudara ya. Jadi hasilnya orang yang dipenuhi Roh Kudus ya saudara, dia menjadi berani. Ayo kita periksa dari Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 37. Sudah dapat? Kisah Rasul 2 ayat 37. Kisah Rasul 2 ayat 37. Saya bacakan ya saudara ya, supaya saudara bisa begitu. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Kemudian itu sampai 41 ya, 38-nya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lanjut 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Berikut yang 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu jadi berani ya saudara. Petrus ini khotbah. Akhirnya berapa yang bertobat? 3.000 ya. Dan sebenarnya saudara, timbul satu keberanian. Sebenarnya ini bukan karena Petrus ini mendapat satu informasi ya, rupa orang memarketkan dagangannya dulu. Jadi cara kerjanya Tuhan tuh enggak pakai dimarketingkan gitu ya saudara ya. Tetapi benar-benar dia Roh Kudus itu keluar dari dalam dirinya seperti itu. Nah, dan Roh Kudus ini bekerja juga lewat orang biasa. Seperti Petrus ini seorang apa saudara tahu? Nelayan saudara. Sama dengan mami saya, SD. Seperti itu ya saudara ya. Nah, ini buktinya. Jadi tidak harus seorang teolog. Ingat saudara. Terus saudara jangan minder. Loh, ya opo mengaku kata
mau belajar Alkitab, nggak pernah belajar teologi ya. Roh Kudus itu bisa ngajari saudara. Sungguhan, iya benar. Saya itu sudah ngalam yang terakhir kemarin. Iya ya, kok saya berani. Ya memang biasanya saya suka bukan nekat ya saudara. Saya tahu persis pada saat saya kalau mau sering orang atau apa, saya tahu sedang saya tarik kuasanya. Bukan saya lagi yang menyembuhkan, dan selalu saya katakan terima kasih sama Tuhan. Kasih uang saudara, kasih amplop. Benar, saya bilang, bukan saya yang menyembuhkan, kasihkan ini kepada Tuhan Yesus di gereja atau di mana. Udah ini atau itu enggak. Selamanya saya memberitakan firman, saya akan mau terima amplop. Karena itu adalah komitmen saya. Saya sudah diberi kesempatan, diberi bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu sudah senang. Soal ada yang mau apa-apa segala macam itu, enggak, pastikan sama gereja di mana kamu digembalakan, ya. Nah itu. Terus ada satu lagi saudara. Tantangan yang sangat praktis itu yaitu dia terima minta kepenuhan Roh Kudus, itu yang sudah dari tadi ya saya ulang-ulang. Bukan hanya teori ya saudara, tapi pengalaman nyata ya. Kita buka lagi Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Iya. Efesus 5 ayat 18 ya. Ya, saya bacakan ya saudara. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, penuh dengan roh. Itu yang ditekankan oleh Tuhan. Dan mulai bersaksi, saya ulang lagi ya. Dari lingkunganmu, keluargamu dulu. Keluarga dulu ya, baru ke lingkungan sekitarmu, baru ke gereja, ya kan? Saksi dari Yerusalem, Yudea, Yerusalem, Samaria, Yudea, akhirnya sampai ke ujung bumi. Gitu ya saudara ya. Nah, rupanya ini sudah pinter-pinter rekan-rekan saya ini ya. Nah, jadi saudara ingat sekali lagi, kalau percaya bahwa Roh Kudus akan memberi kata-kata, itu pasti. Kita kalau nggak mau latihan, kita diam aja. Nggak berani loh Tuhan. Ya sudah saudara, ya kan namanya nggak berani, nggak wani ngomong ya wis. Ya saudara stuck aja, pancetnya nggak wani ngomong. Seperti itu. Tetapi kalau kan saudara berani ngomong, itu latihan tiap hari. Nanti pinter ngeruai apa ngereceh gitu, banyak ngomong, akhirnya nanti seperti itu. Nah seperti itu. Jadi yang tidak pandai bicara tidak perlu khawatir ya. Kita akan lihat satu lagi di Lukas 12 ayat 12. Wah ini ayat-ayat terus ya saudara. Lukas 12. Lukas 12 ayat 12. Lukas 12. Lukas. Saya juga baru bisa nih saudara. Lukas 12. Lukas 12 ayat 12. Ya. Sudah ketemu? Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Itu nanti keluar sakarepe dewek. Saudara nanti enggak usah opo yo, kudu ngomong opo nek ada orang tukaran saya harus ngomong apa. Enggak pakai gitu. Nanti langsung keluar
mungkin ada gembala ya, tantenya Robi ya, itu mantan ibu gembala. Nah itu dia sudah pernah mengalami seperti itu. Jadi apa aja masalahnya jemaat langsung bisa ngomong ya, Bu Gembala. Iya seperti itu jujurnya. Iya. Nah seperti itu. Nah sebagai ayat apa yang biasanya jemaat sewenang ayat terakhir apa itu? Kisah 1 ayat 8. Iya. Coba yang keras supaya sebentar, tunggu yang belum dapat. Kisah 1 ayat 8. Sudah, yang lain sudah dapat. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ayo, siapa? Bu Gunawan turun. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, jangan lupa dari keluargamu dulu, baru nanti tonggoni. Kalau sudah sekitar tetangga ke gereja, sampai nanti keluarga besar kita yang ada di mana-mana. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita sama-sama berdiri. Mungkin ada lagu yang tak bisa. Ayo, Tante. Bu Gunawan. Bu Gunawan. Saya ikut aja. Kita doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah Kau sampaikan oleh hamba-Mu menjadi susah Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan percaya bahwa kuasa Roh Kudus ada di dalam setiap kami. Dan saat kita menerima kuasa Roh Kudus itu, kami juga diberi kuasa Tuhan untuk bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Menyembuhkan orang sakit, menolong kepada orang yang membutuhkan ya Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, tapi karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam setiap kami bisa Tuhan memanifestasikan kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Diberkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, beri hikmat keteguhan senantiasa Bapa. Berkati kesehatannya, diberkati keluarganya, apa saja dikerjakannya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati ya Bapa. Terus pakai di dalam melayani Kau, banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang begitu indah luar biasa bagi setiap kami. Dan puji dimuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan berdoa syafaat. Saya undang terus berdoa. Shalom. Mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat. Bapak di surga, saat sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur terima kasih. Kalau pada kesempatan sore hari ini kami masih bisa mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Susan. Biarlah apa yang telah disampaikan boleh kami lakukan, kami terima kuasa dan janji yang daripada Bapa. Pakai hidup kami, di usia kami yang sudah tidak terlampau muda, kami yakin percaya Engkau Allah telah memilih kami. Engkau juga yang akan memproses setiap kehidupan kami untuk menjadi penjala-penjala jiwa. Kami serahkan setiap hidup kami masing-masing dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa.
karena Engkau telah hadir ke muka bumi, Engkau telah mati, bangkit, dan naik ke surga, serta mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk kami bisa menerima kuasa dan melakukan kehendak-Mu sesuai dengan rencana yang Kau berikan pada setiap kami masing-masing. Berkati Evangelis Susan, berkati Pak Wijaya, sekeluarga, istri dan anak-anak, berkati usaha pekerjaan pelayanannya, berkati kesehatannya, Kau pakai hidupnya semakin hari semakin ajat dan heran untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah setiap kami, jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Engkau berikan. Tolong kami ya Bapa, berikan kami kemampuan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus untuk melakukan kehendak-Mu. Pimpin langkah-langkah hidup kami ke depan, agar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Kami yakin percaya melalui firman yang Engkau sampaikan, Engkau sendiri Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi akan Engkau. Biar kasih-Mu yang mengalir melimpah dalam kehidupan setiap kami, untuk kami boleh melangkah bersama kekuatan Roh-Mu yang kudus. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir di tempat ini. Jika ada di antara teman-teman yang saat ini tidak ada bersama kami, Roh Kudus sendiri yang melawat mereka untuk tidak tinggal diam, tapi boleh bergerak bersama kuasa Roh-Mu yang kudus. Yang dalam tangan-Mu serahkan Bapa, doa kami yang jadi sempurna. Tak lupa kami doakan buat pemerintah negara kami, Indonesia yang Kau cintai. Biarlah shalom-Mu turun atas negeri kami. Biarlah bangsa rakyat negara Indonesia mengalami lawatan kuasa Roh yang kudus, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula para pemimpin yang ada di negeri kami, mulai dari presiden, wakil presiden hingga jajaran yang paling terendah tingkat RT/RW, boleh memiliki takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil semua berdasarkan apa yang Tuhan berkenan mereka lakukan. Biarlah kesediaan sejahtera yang daripada Bapa turun atas kota bangsa dan negeri kami Indonesia yang Kau cintai. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Bapa. Biar Roh Kudus ini sendiri yang akan menyempurnakan. Tolong kami hidup di dalam damai serta sukacita yang daripada Bapa. Yang dalam tangan silakan sekali lagi doa kami yang jauh dari sempurna. Kami yakin percaya mujizat-Mu masih ada. Engkau Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, jauh lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Syukur, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, sempurnakan karya-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Ini di dalam nama Tuhan kami syukur dan berterima kasih. Haleluya. Doanya kita memberikan persembahan yang bertugas untuk maju ke depan. Menunjukkan betapa baiknya Engkau Tuhan, persembahan untuk dijalankan.
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Betapa baiknya Engkau Tuhan, terima kasih-Mu yang Kau sungguh baik. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Berikan kemuliaan bagi Allah. Dan juga sasaran dengan Bapak Wijaya. Shalom. Wah, masih semangat ya. Ya, walaupun yang datang sedikit ya, tapi tetap semangat karena hari ini banyak yang batal ya. Sing alasan ini, sing alasan itu, yang terlalunya sudah di depan rumahnya ngomong batal, yang ngabari sebelumnya. Jadi ini peringatan ya sekalian ya. Kalau mau batal, alasan apapun, bahkan alasan mungkin Pak Wijaya besok aku mau sakit Pak Wijaya gitu. Alasan aja nggak apa-apa. Ya, kan enak ya, betul ya. Jadi dikabari dulu. Jangan moro wis di rumah depan nih moro Pak Wijaya saya ada ibadah di mana tadi, luar kota. Ya kita maklumi, kita pasti maklumi. Cuma kan lebih enaknya kan dikabari, setuju ya. Wis muter-muter ya, wis ya muter-muter sampai tujuannya. Wis gak situ. Nah ini yang bahaya. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Nanti bukan Wijaya ini keras atau Wijaya ini kok semakin kenceng atau enggak. Kita bawanya lurus, saya tidak takut. Dalam arti katakanlah, Pak Wijaya makin dikit tidak takut. Pokoknya orangnya benar gitu loh. Daripada saya banyak orang tapi nanti orangnya ruwet katanya ya. Terus tadi yang sudah ngomong, wis aku insaf, aku tobat, aku mau jalan lurus, itu dilakukan. Ngomongnya tidak perlu pembuktian. Gampang kalau pengen ngomongnya gampang. Saya mau tobat, saya mau sekarang mau insaf, saya nanti kalau dengarkan firman tidak tidur lagi, itu gampang kalau ngomong. Yang penting prakteknya. Masalah lain-lain itu gampang ya. Hari ini diberkati firman Tuhan luar biasa enggak? Diberkati firman Tuhan, berikan kemuliaan Tuhan. Jadi jemaat sudah paham ya, Roh Kudus ya, jangan dibuat main-main. Kalau saya sendiri pribadi bukan tidak berani, saya kalau ngomong Roh Kudus itu wah sangat-sangat memang penting sekali. Kita percaya Allah Bapa, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus itu perlu. Kita pun harus lebih lagi kenal Roh Kudus semakin dalam. Hari ini pun kita sudah dijelaskan tentang Roh Kudus. Karena saat-saat ini lebih kita lihat di medsos, waduh serem. Saya sendiri kalau buka aja kadang ngomong Roh Kudus langsung tak scroll, sudah malas sudah. Lebih lagi kemarin atau lusa ada satu ibadah pencurahan Roh Kudus ya, jemaat sekian banyak, itu jemaat banyak, itu diajak untuk ayo semua kita berbahasa roh ya. Ini lucu, bahasa roh ngajak-ngajak. Itu pertama. Keduanya lagi dihitung 1, 2, 3 mulai. Ini lomba lari apa?
Serem enggak kira-kira? Maka saya bukan enggak berani ngomong Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus itu penting buat kita. Karena nomor satu itu apa? Kita intim dulu sama Tuhan. Terus katakanlah bisa bahasa roh saya. Saya posisi waktu itu diaken di suatu gereja. Saya ikut pencurahan Roh Kudus. Saya diajak untuk, ayo bisa kamu bahasa roh. Nah ini bahasa roh nggak diajarkan. Ini ada teologi yang luar biasa. Pendeta Ivan ini pasti tahu Roh Kudus nggak bisa diajarkan. Ya, Roh Kudus itu karunia. Ya. Saya sampai 3 kali waktu itu, setiap tahun saya ikuti dioyok bis. Ayo ikuti terus ngomong lu apa? Bingung aku ya. Ya kan, sampai saya didorong-dorong loh, ini apa gitu ya. Saya bukan mengakui saya tidak bisa bahasa Roh Kudus. Hari ini pun kalau untuk spontan ayo bahasa Roh Kudus tidak bisa saya. Tidak bisa. Yang penting tuh connect dulu sama Tuhan. Kamu dalam posisi mau jadi WL, mau jadi pengkhotbah, mau jadi apapun, kalau Roh Kudus bekerja, kamu harus dipakai. Itu karunia yang nggak bisa moro-moro kita minta atau kita wah enggak. Nah, saat ini saya lihat, apalagi di TikTok, belum connect sama Tuhan, belum intim sama Tuhan. Ini kata-kata pembicara, baru ngangkat mic langsung bahasa roh. Kira-kira ini enggak. Ya memang di firman memang ada, enggak diketahui, enggak bisa diartikan, itu tahu. Seorang hamba Tuhan, dia pelayanan di suatu tempat, dia sampai doa, waktu itu doa dia, sampai temennya lu ngomong, kon mang doa kayak bahasa apa? Nah itu bahasa roh. Tanpa dia sengaja, tanpa dia mau dadaan itu enggak. Seorang hamba Tuhan yang saat ini saya agak gaung-gaungkan, tapi saya bukan melawan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada, bahasa roh ada. Saya percaya sekali dan saya banyak ketemu dengan pembicara Stephen Tong yang dia berbicara. Saya tidak bisa bahasa Rusia. Waktu itu saya pelayanan di Rusia, saya tidak bisa bahasa Rusia. Beribu-ribu jemaat itu dia khotbah bisa metu bahasa Rusia itu, dan jemaat bisa memahami. Termasuk ada yang berbahasa Mandarin yang sampai kuno, itu bahasa roh. Ya, kembali lagi ke hamba Tuhan tadi, dia di satu panti jompo, ya setelah acara seperti biasa, baksos, istilahnya melayani para panti jompo yang jompo ini. Di satu tempat itu pasti ada yang nggak bisa untuk keluar kamar karena ada yang sakit, yang pakai krek ya, tahu krek ya. Nah ini Bu Lili pernah yang pakai krek. Bukan krek itu tongkat biasa. Krek itu yang kaki 4. Nah itu krek ya. Bahasa kerennya krek tapi tidak tahu itu apa itu, nggak ngerti. Yang pasti kaki 4 lah ya. Ya Pak Joni juga pernah, sekarang sudah Pak naik sepeda. Main gini jadi pembalap Pak Joni. Nggak tahu ini kuasa dari ini Roh Kudus bekerja sudah. Jadi tidak melihat tempatnya kamu harus di gereja yang mewah, masa mau kampung. Kalau Roh Kudus bekerja. Loh ini nyata, Pak Joni pun harus banyak kesaksian. Saya suka dengan kesaksiannya Pak Joni. Saya ngomong jemaat ya baru. Ya. Ada 2 tahun Pak Joni, hampir ya, hampir 2 tahun. Kalah Ibu Sri, Ibu Sri. Iya Mas, ngantri kupon. Ya. Saya istilahnya nggak boleh nyebut gereja atau PD lain, saya enggak suka ya. Wis artinya ngati kupon wis ro kabeh wis ya. Setuju ya? Ya. Saat ini saya mau meluruskan aja ya, ini mumpung ingat usia ya. Kalau kiranya diajak PD atau gereja, saya enggak nyebutkan nama, kalau pulangi kebengen ojo melo ya. Mosok mulai jam 12 bengi yo gak diseneni mbek anake ora ono anake. Yo gak seneni mbek putune gawani mbek mae ya, tapi koreksi diri sendiri. Fisikku ini sudah lemah. Gitu ya. Jadi ojo ngotot gitu loh ya. Terus saya ingatkan lagi, hati-hati dengan satu siasat. Ya. Ya saya enggak nyebutkan nama. Kupon ini kan acara saya dulu ya. Setuju ya? Betul enggak? Tahu ya semua ya. Ini acara saya dulu, tapi gak nemen-nemen gak gini gitu loh ya. Sudah disuruh ngumpul sampai 10 kupon. Berarti 10 kupon kalian ini ikut ibadah 10
kali, ya. Terus ditukerno sembako, ya. Sembako nilainya berapa paling banyak? Wes tak anggap waktu itu hitung-hitungan. Ini sampai hitung-hitungan ada saksinya, ada wujudnya, cepet jing. Ya, berarti 100.000 bagi 10, berarti dapatnya piro? 10.000. Berarti kamu setiap ibadah ya ke situ, saya nggak menyebutkan nama, pulang sampai setengah 12, pulang sampai jam 11, dibayar 10.000. Larangan di nilai kesehatan. Nah, ya jadi dewasa. Saya tidak menghakimi, saya juga tidak ngomong gereja, saya tidak ngomong PD, tapi saya hanya ngomong kok sungguh terlalu seperti itu. Saya bukan kecewa hari ini, moro di bareng-bareng moro lari ke sana hanya berharap itu, silakan, monggo, saya tidak ada masalah. Saya yakin tempat ini dikirim orang-orang yang luar biasa, terutama hari ini pun tadi ngomong Roh Kudus, wah luar biasa. Ya, saya ikut dengarkan tadi, wah sangat-sangat luar biasa. Kembali ke hamba Tuhan tadi, ya. Hamba Tuhan tadi melayani di satu tempat, setelah dia doa, sudah bakso, sudah makan-makan, otomatis dia ke kamar-kamar, dan di situ ketemu dengan seorang yang sakit. Sakitnya ini stroke, 3,5 tahun, suwe enggak? 3,5 tahun. Ini nyata, dan panti jomponya masih ada, dan orang itu masih ada. 3,5 tahun, susternya ngomongnya apa? Nggak bisa apa-apa ini. Diwolak-walik diseko, diwolak-walik diseko. Hamba Tuhan ini masuk dan dia berdoa, ngajak berdoa, ya. Tapi sekarang orang-orang kan doanya agak-agak lain ya. Apalagi lah iso tumbang itu sakti ya. Apalagi sampai dibungkrokno, tak iso dibungkrokno nemen gini. Sebenarnya tidak perlu itu. Tanpa kau menumpang tangan, kalau puasa Roh Kudus bekerja, langsung kok gulung-gulung. Kamu tinggal ngomong mau doa lu langsung. Ya tapi di sini bukan moro bertanding kesaktian, enggak. Bekerjanya Roh Kudus sama bekerjanya manusia itu pasti beda. Kalau menurut saya nggak perlu dijulek-julek oleh kepingin jatuh temenan, minta tolong Pak Gunawan bisa jatuhkan orang. Dikasih tendangan hari lintar, ya, terus jatuh pasti. Ya, kembali lagi ke orang sakit tadi ini, tidak apa-apa ya, agak nunggu sebentar, saya bisa, dan saya tadi ya suka tadi firmannya sangat luar biasa, walaupun tante evangelis ya, tapi menurut saya sudah masuk di jemaat yang bisa menangkap hati Roh Kudus. Ya, seperti itu ya. Akhirnya dibolak-balik, katanya suster ini ngomong sakno, ya kan, molak malik ini gendut bisa tingginya hampir member sama Pak Gunawan ini. Puji Tuhan, nanti kalau ada kesempatan ke sana tak member no podo, cuma lemuan ngono iki. Nanti Pak Gunawan dia soalnya. Ya, dibolak-balik. Susternya itu curhat seperti itu. Akhirnya Mbak Tuhan ini ngajak doa. Apa yang diinginkan? Aku kepingin lunggu. Bersyukur enggak hari ini saya bisa duduk. Ini stroke loh, ngolak malik. Arti punggungnya dibalik, diseko. Isa bayangkan ya. Seko kaki kok bayi. Setelah itu diajak berdoa dan dia ingin duduk. Puji Tuhannya apa? Dia langsung duduk. Tidak ada bahasa roh, tidak ada apa-apa, hanya yakin sama yakin. Yang didoakan yakin, yang mendoakan yakin, punya iman yang sama terjadi. Namanya manusia, tapi tetap kepinginnya itu lebih. Setelah bisa duduk, mintanya apa? Aku kepingin berdiri. Luar biasa. Hamba Tuhan ini ngomong, pasti Tuhan Yesus tolong. Doa lagi om, minta lagi om. Ayo kita bareng-bareng minta. Doa bareng, mujizat terjadi. Bisa berdiri. Dari yang stroke 3,5 tahun. Saat ini saya lihat orangnya pakai kursi roda. Sudah pasti kursi roda. Yang dulu ngolah malik, saya ini pakai kursi roda. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saya nulis juga di status saya bahwa pekerjaan Roh Kudus mujizat tentang kesembuhan, pemulihan, pertobatan, bahkan sembuh dari sakit penyakit. Itu hal biasa yang sudah dilakukan Tuhan. Setuju enggak? Bahkan memakai kita umatnya, kita ini bisa dikasih kuasa semua, ya, percaya ya? Nah itu berarti biasa kan? Nah ini yang mungkin saya kemarin ngobrol sama Prof Yonas juga.
Dia bukan merasa terberkati dengan kita ngobrol waktu itu. Yang dilupakan saat ini apa? Tadi sudah cepat disinggung. Apa? Buah roh. Kita lupakan itu semua. Kayak kita udah punya Roh Kudus, tengking molak-malik sembuh ya. Dari jalannya mencrek malah jalannya kenceng. Wonge mulai kenceng maneh, mencrek maneh. Bahkan sampai belum balik itu loh. Yang asalnya ini aduh kayak drama gitu loh ya. Ya betul enggak? Setelah enggram dibuang, tak dipakai ya ini mulai gak enggram maneh. Ini sudah seperti drama loh, bahaya loh. Ini ngomong Roh Kudus loh. Betul enggak? Sampai saya akhirnya sharing sama Prof. Yonas dari Australia, saya ngomong ini loh yang dilupakan manusia bahkan yang hamba Tuhan. Tentang apa? Buah Roh Kudus. Buahnya yang penting itu sekarang. Ya seperti tadi yang tadi hamba Tuhan di satu tempat panti jompo. Apa buahnya? Setelah kita renungkan bahkan berbulan-bulan loh. Mujizat terjadi ini kayak bangga-bangga. Tutup stroke, bisa duduk, bisa berdiri, bangga. Tapi satu yang dilupakan apa? Buah roh. Apa buah roh? Susternya yang ngikuti dia, yang melayani dia sampai bahkan berbulan-bulan, hampir bertahun-tahun, nangis gugup. Ini yang moral langsung merinding hamba Tuhan ini ngomongnya apa? Suster itu ngomong, Tuhan Yesus itu hebat ya. Suster, seorang biarawati, suster Katolik. Ini loh buahnya. Paham ya maksudnya? Bukan kesembuhannya orang bisa. Buah rohnya ini loh, suster Isa nangis gugup jadi. Ini nggak bisa apa-apa loh nih, ngolak-malik, bisa duduk, bisa berdiri. Dan suster itu ngakoni apa? Biarawati, seorang Katolik juga. Dia ngomong apa? Tuhan Yesus ini baik, Tuhan Yesus ini luar biasa. Nah itu buah rohnya. Jadi jangan bersaing-saing, jangan kayak dia TikTok mulai waduh no alkapol, mulai panting ngolak-malik, bahasa rohe, waduh ada sih model gini. Saya tidak berani nirukan. Jujur saya tidak berani nirukan. Ada yang diplesetkan pun saya nggak melo-melo. Karena kita akan masuk dalam dosa. Kita ngomong Roh Kudus ya seperti ini tadi firman Tuhan dan nyata dikasih kesaksian seperti hamba Tuhan ini tadi melayani di Panti Jompo. Itu satu kesaksian yang sangat luar biasa. Apa yang diminta saat ini yang dilupakan, yaitu buah roh. Ini belum seberapa. Dia pindah ke salah satu kamarnya lagi. Ya, pindah ke salah satu kamarnya lagi. Ada om-om yang pakai enggram. Ya ini ngomong buah roh. Saya nggak ngomong tentang mujizat, altar-kor, bahasa Roh Kudus terus orang mujizat dapat, enggak. Om ini malah lucu. Kita ajak doa, kamar mandinya dari tempat tidurnya, ini tempat tidur ya, kamar mandinya di Om Joni itu. Berarti kurang lebih 10-12 langkah lah. Tapi pakai enggram. Kira-kira bermasalah enggak kakinya itu? Yang mungkin di sini ada yang barusan kecelakaan. Bu Lilik mungkin barusan kena insiden ya. Kira-kira jalan kalau sudah error gitu, kakinya 3-4 langkah ya Pak? Sakit, lino ya, pendidik buaya. Nah, Pak Joni sama, takut enggak? Nah, kalau katakanlah dari sini ke Pak Joni, dia pakai posisi enggram kaki 4, bukan kaki 2, bukan kaki 1 ini, kaki 1 mungkin masih kuat, ini kaki 4. Kira-kira rodo-rodo parah enggak itu? Parah ya, dari sini ke Pak Joni. Tadi ngomong yang kaki 1 aja 3 langkah sakit. Ya, ini 12 langkah ke sana. Dia ngomongnya apa? Aku pengen jalan normal aja. Om ya itu kurang lebih kisaran umur antara ya sepak imam lah 70-74 lah. Ya seumuran Pak Joni ini juga. Dia ajak doa, hamba Tuhan ini ajak doa dan memang mujizat terjadi. Coba jalan om. Nggak pakai bahasa roh, nggak pakai altakol di uyek-uyek. Waduh, Tuhan tapi bisa kan? Nggak. Cuma diajak doa. Memiliki apa? Kamu punya iman, kita punya iman, kamu punya keyakinan, aku punya keyakinan, kita punya satu tujuan, mintanya pada Tuhan Yesus, sinkron, wes itu beres. Berdoa, mujizat terjadi. Enggramnya di pinggir, no? Terus jalan. Terus balik lagi. Sembuh enggak kira-kira?
Enggrang ini ditaruh, sudah. Hamba Tuhan ini bercanda aja. Om, engrangnya wis gak dipakai. Tak buah ya itu. Ya, kayak sakti-sakti yo mau buah enggrang. Setuju enggak? Ya, betul enggak? Kalau memang sudah jalan, betul enggak? Enggak perlu kan enggrang ini, betul enggak? Ya. Hanya Hamba Tuhan ngomong ini loh nanti yang saya bisa ngomong tentang buah roh ini loh yang penting. Enggak usung sekarang ngomong jualan bolak-balik ini pada pakai kelas 4 mulai saya jualan bolak-balik mulai sakti mandraguna Mbak Tuhan ini. Ya, Wanggil di Jakarta. Dia mau minta hotel bintang berapa, naik pesawat apa gitu ya, Mas Tariban ya. Ya, makanya di restoran apa gitu ya, kasih permadani kalau jalan bila perlu. Kayak wis sakti yang mandraguna gitu ya. Ya, padahal ya ini yang tadi saya ngomong, kita merupakan buah roh. Setelah enggrang ini dengan canda dibuang ini om, wis gak perlu om. Omnya waktu balik dia ngomong apa? Ini jadi buah roh. Ngomongnya ya apa? Ojo, engkau anakku ngamuk. Mikir gak apa Tuhan? Duh, masa gua engrangnya naik ngamuk. Di situ mulai Mbak Tuhan ini masuk dalam om ini. Langsung tanpa doa, tanpa apa, seperti curhat langsung Tuhan bagian Mbak Tuhan ini ngomong. Lo enak aku dijenguk anake, wong anake piro? 3 anakku. Lanang 2 wedok 1. Sampai rotok-rotok berapa? Benar enak wis di cekek panti asuh pati jompo, jelek mengunjungi, dikasih jeruk, dibawana buah-buahan, kue-kue, mosok ati nakono enggrang. Jangan om ini apa? Cek tas teko, anakku sing gede lanang. Gawa kertas, jaluk tanda tangan. Ambil nangis. Ini loh buah roh. Jadi jangan terkesima dengan satu mujizat model gitu. Di sini kita mulai menguatkan roh. Biar om. Ternyata apa? Ini saat ini guru mate mati pembagian warisan. Ini buah roh yang sangat-sangat luar biasa. Bapak nguatno om ini. Om sudah. Om kembali ke surga dan bawa roh itu semua. Jangan sesali untuk tanda tangan. Dia ngomong nangis, aku lu sing golek. Aku lu sing kerja. Serem enggak? Ini loh buah roh. Boleh dapat itu merinding. Tahu namanya merinding. Ada yang nangis, gak bisa nangis itu ya apa? Maka saya bersyukur ya lansia saat ini ya bisa beribadah, bisa naik mobil walaupun tadi Ibu Margaret saya sempat harus mengangkat sedikit karena kakinya tak kuat. Gak apa-apa. Saya memang mobilnya agak tinggi, tapi wis salah percaya kalau kita punya hati dengan keyakinan wis ya. Bukan saya dipakai Tuhan mau mengangkat Bu Margaret ya enggak. Itu sudah refleks sudah ya bukan karena tuntunan Roh Kudus, sudah refleks manusiawi lah. Nah, bersyukurnya lansia saat ini yang nomor 1 itu apa sih? Syukurono gitu loh. Dengan keadaan saat ini syukurono. Lihatkan yang stroke tadi. Lihatkan yang tadi ditarik mati jumpo ya. Padahal kewe gak duwe gini. Mana sih duwe kewe ya? Tak kontangan. Ada. Ya, kasarannya yang walaupun punya tidak punya syukurono, iya kan? Dan mau punya anak, iya kan? Wah, wis tua ngerepoti kita kayak pati jumbo 1-2 tahun. Kayak api-api oh. Betul enggak? Lu saya tak bukan konsultasi, tak jawab obrol semua mulai dari guru bahasa Inggris, dijak ngomong apa aja wis ngerti. Saya dulu guru bahasa Inggris, saya dulu bahasa Belanda, ini dulu juragan opo, ini juragan opo, tokoku gede, aku duwe pabrik, kita konseling, kita jauh obrol semua. Ketok enak dek pati jumbo, betulan nyoba. Semangat pertama anak waduh di TV ojo aku repot, aku lak wedok. Harusnya saya kayak beban kan sing lanang, betul enggak? Iya. Maaf saya sudah ngalami, saya juga sudah dengar waktu itu masih 9 tahun. Saya tapi ya dengar gitu. Dengar waktu itu untuk pembelian petinya papa mungkin. Saya masih 9 tahun, 12 bersaudara. Ada waktu itu ngomong, aku lah anak lanang loh. Satunya aku lah anak wedok, betul enggak? Seperti itu ya, jadi anak lanang harus terbeban lebih berat, iya kan? Saya 9 tahun, waktu sekolah saya dibiayai sama Kode.
saya kakak saya paling tua juga kan Pona, Kolik ya namanya. Waktu itu sempat berdebat ya. Boleh duit itu angel, lah iso sekolah sing pinter loh. Makanya bersyukur saya lihat pendeta Ivan ini punya mama yang sangat luar biasa. Sampai titelnya sampai berbaris-baris ini, wes luar biasa sudah. Aku SMA. Ya, waktu itu cerita mau minta uang sekolah, golek duit ku angel, ada sempat terdengar golek duit ku keplek-keplek tangane nang tembok. Itu kata-kata orang tua yang dulu. Ya, waktu itu kita masih SMP mau menginjak SMA, ada satu proses protes yang waktu itu spontan aja keluar. Saya belum kenal Tuhan Yesus. Waktu itu ya sempat ngomong harusnya yang punya pertanggungjawabannya lebih berat ini anak laki-laki. Nah yang wedok ini lah melok bojone, jadi seperti itu ya. Jawaban di saya langsung spontan, saya ini jago protes loh. Saya tanya gereja yang dulu saya ikuti, protes sampai hati. Kemarin kesaksiannya sahabat Pastor Titi ngomongnya apa kemarin? Ya, lihat tuh, aku dulu ya Pak, waktu itu sampai mau dipukul ku Titi, tapi lihat hari ini pun kita tetap bersahabat, bareng-bareng melayani, nggak takut namanya proses itu. Waktu itu sempat ada omongan itu keluar dari mulut ini. Berarti dulu papa ngasih makan nggak podo ya antara yang laki dan perempuan. Ini keluar dari mulut saya. Saya waktu itu hampir dipukul sama gede saya. Saya waktu itu mundur dan saya nggak nangis, dia harus mundur. Dia kayak dapat hikmat aja. Setuju nggak apa Oma? Kalau punya anak cewek perempuan ya tante anaknya semata wayang hebat sudah. Ya tapi hati seorang mama pasti tahu lah. Punya seandainya tante Susana dikasih karunia anak 5 lah yang lanangi no wedok. Kira-kira lewae mangan sego kabeh kok lanangi telo. Iya kan. Sing wedok kayak dia besok goe wis apa gitu. Udah, saya sama. Jadi omong-omongan yang gitu-gitu dulu itu sudah sampai saat ini pun masih terjadi. Betul enggak? Saya lihat perebutan warisan di TikTok barang itu saya serem. Saya sampai aduh di Malang pun juga ada loh. Kok iso pabrik golek duit, pakai golek duit kayak manusia wae ya mau diusir. Ya kan? Terlebih lagi ada toko emasnya besar seperti itu ya, nggak tahu di kota mana ya. Sampai mau masuk ya nggak oleh. Ya, makanya kita ini bersyukur. Kita ini sekali lagi saya bukan karena melayani lansia mau saya menghakimi seperti ini, seperti saya selalu melarang jangan hadir, ya kan? Tapi ya ini repotnya saya ini ya ini melarang hadir, tapi mau beribadah di mana-mana juga apa-apa. Dan menurut saya maksudnya hadir dalam arti jangan hadir tok gitu loh, ya kan? Duh kamu ini niatnya keluar mau ke tempat ibadah seperti hari ini kan tujuan utamanya apa? Utamanya apa? Beribadah kan? Berarti apa? Ya dengan firman Tuhan. Ya kan, betul enggak? Nah, kalau sudah melangkah mau beribadah, mau mikirin, oh di kono kayak Bandeng, di kono di kayak PT. Ini saya ulang-ulang ini bukan saya ini jahat. Sekali lagi bukan saya ini jahat. Ya kembali lagi saya ingatkan setiap manusia antara kita nggak bisa membuka hati kita ya. Tante-tante nggak bisa buka hatiku, aku ya nggak bisa buka hati ini. Kok seakan-akan tulus, ya orangnya sudah tua, tulus. Waduh saya ini nggak cari apa-apa, Pak Wijaya sudah tua, kepinginnya ya beribadah. Loh ini nyata loh sampai saya ngomong loh kok iso ya rahasia seperti ini. Tapi sekali lagi saya tidak menghakimi, cuma ya itu tadi istilah hadir itu tadi maksud saya hadiro, tapi dengan tulus mau lihat dengar firman Tuhan. Jangan hadir tapi ada ngomong makanan, sembako nih, berkati, nah itu cilaka. Kalau di sini jujur, saya tidak pernah ngobrol-ngobrol tentang berkat ya, tidak pernah ya. Oh besok wae pembagian berkat dateng ya Bu Maria Juaria, bawa bolos yang make, pernah enggak? Tidak pernah. Di JIG Stokan yakin berkat itu datangnya dari Tuhan. Wes itu diyakini aja sudah. Mau bentuk apapun wis karo wis mula-mula meni 5 kilo pembagian. Memang enggak seneng loh. Wong aku masuk gak malah dibageni kadang kok enak sih ya. Dibageni kabeh. Aku gak dibageni malah seneng gitu loh. Betul enggak? Jadi jangan difokuskan ke arah situ. Sekali lagi ya ini sebenarnya mumpung ya gak banyak sing datang, tapi saya yakin yang datang ini pasti dipenuhi hikmat ya. Nggak ngurus tentang kupon ya. Betul ya?
Apa sih kepikiran waduh nek belani Wijaya kuponku absen siji. Apa ada? Lho dikok kan jam 11 bengi lho. Ya kan kok lek pembicaraan loro jadi ganti-gantian sampai setengah 12. Betul enggak saya ngomong ini? Apa saya ngabal-ngabal? Apa ada yang pernah ngalami? Ya. Terus yang penting lagi, tadi sudah ngomong bahasa roh, ya terus ngomong Roh Kudus. Yang penting lagi, jangan sampai lansia ini kebawa doktrin yang sesat. Setuju ya? Ojo. Saya ingatkan apa waktu mungkin mepet sawah wis istilahnya. Gak ono tempo sudah mepet banget gitu loh. Makanya saya ngomong jangan sampai kebawa doktrin yang salah. Jangan sampai sesat. Kalau sudah ada ibadah pakai ada dupa, nari-nari, selendang, terus manu percikan air, ojo wis. Ya, loh saya ini bukan menghakimi loh. Serem enggak lihat gitu? Betul enggak? Kalau ibadah no dupa, manggu-manggu harum. Ya kan? Kira-kira takut enggak kira-kira? Ya, betul enggak? Terus ada satu keyakinan sugesti itu tak bekali, mbu tongkat, mbu rotan, mbu sikap, mbu apa-apa itu jamahno tempelno nang sing loro sembuh. Masih percaya tante-tante di sini? Jangan ya. Jangan sampai ke bawah doktrin itu jahat. Itu sesat. Kalau saya ini lebih setuju Uber sembako ya. Iya wis, gak usah melok ibadahnya wis bapak kuno nari-nari penyembahane wake nari-nari selendang di utang-ancen maka masih jemaah lanang kok kepinginnya duduknya di depan wabe. Saya tak lihat di YouTube ancen saya nari ayu-ayu. Saya shoce-shoce. Ya mesti ae opa-opa iki kepingin lho ngarep mental lengi. Wis gak apa wis gak ono ora perlu kudus penting lihat. Loh ini sesat loh ya. Sekali lagi loh ya, saya ini waduh saya tidak bisa ngomong memang mau buka hati ini apa nggak bisa saya lebih baik ngomong ini spontan aja. Jangan sampai kita tersesat waktu kita ini mepet. Ya, saya juga nggak mojok-mojoi JIG ini baik, enggak wis. Misi saya simpel-simpel ini aja, nggak terlalu teolog banget sudah penting tak bawa lansia ini siap sudah. Saya carikan pembicara luar biasa seperti Stephen Wang ini kemarin. Banyak musuhnya di luar ini banyak dia tidak setuju katakanlah tentang pelayanan gereja perpuluhan, nggak setuju dia. Saya dimasukkan grupnya, saya baca kok serem ini ya. Sampai saya ngomong lah pekerjaan rumah Tuhan enggak apa-apa ya diterima ya, betul enggak? Ini buat pekerjaan rumah Tuhan, tapi ada satu doktrin keras sekali. Gak ada perpuluhan bangun gereja duduk-duduk no, ya kan? Terlebih lagi ngomong alkohol, kudus dan macam bahasa roh tadi, waduh. Kapan saya undang lagi nanti? Ini benar-benar bukan doktrin penyesatan, ini kenceng, ya wis kenceng, wis anggap aja. Tapi ya, sing mental-mental aja nanti lah. Kalau terima saya di grup aja antara iya bongkar, terus aja. Tapi di situ banyak masukan yang luar biasa. Karena hamba-hamba Tuhan saat ini fokusnya saat ini memang ke arah situ, betul enggak? Ke arah situ dulu pembangunan, manggil pembicara yang luar biasa, ngomongnya tentang hotel bintang-bintang, ya dibawa mobil dengan pelayanan hospitality-nya luar biasa, mobilnya mungkin mobil-mobil baru, rumah makannya seafood yang macam-macam, PK-nya yang sampai puluhan juta. Sekarang ditanyakan buat apa itu semua? Sampai saya yang rame di YouTube pun saya selalu ngomong terus tentang lighting itu nggak perlu sebenarnya, kecuali kamu ngadakan kontes dangdut nggak apa-apa lighting. Bahkan saya lihat, saya tanya sana tanya sini, lighting itu gak murah loh, sampai ratusan juta. Saya kalau firman di desa-desa saya ngomong berani banget sing ate ngamuk banget gak ganggu memang lighting itu lebih baik ratusan juta tuh kono beras pirang truk nang desa gitu ya. Dibagi-bagi, setuju enggak kira-kira? Daripada kayak sinar-sinaran saya disinari mau kulit agam hijau ke bunglon. Mau enggak? Enggak perlu, lebih baik diberikan beras, dibagi-bagi. Ya setuju ya. Saya lebih suka apa lightingnya di desa. Ya betul enggak? Kita lagi khotbah di belakang ini masih gede bolong-bolong. Sinar kemuliaan Tuhan masuk. Nah itu lighting. Aku ngomong itu lightingnya Tuhan. Sinar kemuliaan asli. Pernah rasakan enggak? Shalom, selamat pagi jemaat. Oh, sapi. Iya, belok.
Lo itu lebih baik saya seperti itu daripada uang singer yang bayarnya mahal-mahal, WL enggak, sudah lighting yang mahal-mahal, sudah gedek dileboni sinar kemuliaan Tuhan terpancar di jemaat masuk duit punya sinar lu api di video itu api sudah. Ya, yang penting yang hari ini kita sudah dijelaskan, kita nggak boleh macam-macam ngomong Roh Kudus, terlebih lagi doktrin saat ini buahnya. Ya, saya yakin Narsiani lebih paham mana yang saya ikuti, mana yang nggak boleh, yang wis aneh-aneh itu ojo ya, apalagi melakukan dengan trik-trik macam-macam ojo ya, tentang kupon, tentang opo, aksen wis ndak, wis saya bukan ngakal-ngakali itu secara saya kok. Dulu sampai saya tengkar sama, ingat satu Jumat tak kasih karena absennya di abal-abal, dia memang nggak pernah datang minta sembako. Rame waktu itu sampai dia nangis ya tak kasih. Mungkin masih ingat ya? Oh selali berarti. Pakai ibadah soalnya. Jadi lali. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya cuma di sini meluruskan, jangan sampai tersesat, waktunya mepet, jangan sampai kita ini ke bawah hal-hal yang buruk. Kita ini harus melakukan yang baik. Hadiah di mana-mana saya seneng kok. Wis kabeh tekan ngono lho gak apa-apa, kalah pendeta wis pendeta paling ngadep yang pindo ibadah lainnya ada pendeta ini. Coba satu hari Pak Ivan pelayanan paling mentok biro 2-3 sekarang memang kayak gitu. Betul enggak? Lagi satu hari di hari Minggu ikutnya biro 5-6 ibadah. Serem enggak kira-kira? Lo kayak saya abang kayak kebot mulai. Serem enggak? Loh masih kita saksikan loh ini. Makanya saya ngomong loh lagi kok gak ngurusin lansia. Bener enggak? Si mereka sampai dikentas di rumah persemayaman. Iya betul. Serem nggak kira-kira seperti itu? Nah ini makanya beban kita. Saya minggu di CIG ini jadi teladan. Terus nggak usah gitu-gitu, nggak usah tukaran, nggak usah gosip, nggak usah ngomong macam-macam, nggak usah ikut yang sesat-sesat ya. Oke, pengumumannya tadi besok minggu depan Rabu tetap ada ibadah. Di grup saya tulis juga ya. Ini bukan saya marah atau saya mau tegas enggak. Saya juga nggak mau ngikat, istilahnya nggak ngikat, betul nggak? Kalau saya ngasih pengumuman, kalau di dalam waktu 3 bulan loh, nggak pendek-pendek loh, dalam waktu 3 bulan, ya kan, absennya wakeh, ya, nggak tak usir, itu tak pecat, ya kan. Tapi jatah untuk antar jemput tak kasih no ke jemaat yang setia. Bahkan saya kasihkan ke jemaat yang baru, ya. Ini jadi saya bukan tegas ngamuk-ngamuk enggak. Bukan moro ada omongan UJIG gaya tumbal butuh netok, ya kan. Nanti pembicaranya luar biasa itu dalam arti ada plus-plusnya gitu ya. Moro berbondong-bondong. Nanti kalau enggak ada, moro enggak ada. Ya, paham ya? Paham ya? Cerita no, enggak apa-apa. Saya sedikit enggak apa-apa. Saya yakin Tuhan akan kirim orang-orang yang benar-benar di JIG ini akan jadi teladan. Karena pekerjaan saya, pelayanan saya biar tidak sia-sia gitu, setuju ya? Jadi biar jadi teladan semua gitu loh. Jadi sekali lagi kalau yang absennya banyak, jatah atau jempute tak pindah ke jemaat yang setia atau jemaat baru. Nah terus oleh tetap ibadah oleh budal dewi, mulia dewi. Ya betul enggak? Bukan saya ini protes, saya ini antar jemput, saya nyetir, saya harus meninggalkan kerjaan saya jam 1, saya mandi, jam 2, saya makan, siap-siap 2:30 saya jalan. Seperti hari ini. Cek guru mono plus sakit hati ini wis ngadep di rumah wonge, gak situ Pak Wijaya aku di Surabaya, cekot-cekot enggak kira-kira. Kalau wingi ya. Nah itu sudah saya rasakan sudah, bukan mentok ya. Dalam arti kebijaksanaan ini menurut saya hikmah dari Tuhan kok. Pak Gunawan pun bisa ngerti kok. Ya betul ya Pak Gunawan ya. Kecewa enggak Pak Gunawan, ngoyong, bang-bang, nyemetir ya. Bukan ini ngomong bensin, enggak lah. Tuhan kasih berkat. Mula di tempat Pak, enggak situ atau saya di luar kota. Ya, jadi ketegasan ini mohon dimaklumi, dimengerti ya. Saya bukan mau mengikat supaya setia aja, enggak. Malah saya sudah berkali-kali ngomong, JIG Estoka bukan gereja, bukan PD. Ini komunitas. Jadikan tempat ini tempat kedua, kan jalur nomor situ. Tempat kedua. Setelah apa? Gereja utamamu. Gereja pertamamu loh kamu.
bertumbuh di mana, ya karena sih mah ada gojokono ndang tobat to. Karena kasihan anak cucumu. Ingat ono batas waktu. Gak iso kita diperpanjang, bener nggak? Stephen Dua kemarin ngomong, iso jadi 1000 tahun kayak nabi-nabi dia, nggak iso toh. 80 sudah mentok, itu bonus yang luar biasa. Ya betul nggak? Lewes mepet di hari hai, konsep pancet aja, merono merini, ya kan? Di hari baikmu, anak bikutung mati tribun nang sopo. Iki pemberkatan nang sopo iki. Ini penghiburannya jalur nang sopo, iya kan? Boleh nang JIG langsung tak layani kenal, iya kan? Nah kalau nang gereja-gereja bukan jemaat saya itu Pak Wijoyo, jemaatnya sana. Loh ini sudah kejadian di Pingpong loh, betul enggak? Sudah ada yang kejadian ya? Ya wis ini omongan saya, ya yang terakhir aja. Jadi saya nggak akan bahas lagi, wis dan cepet-cepet tobat. Saya nggak ngikat. Kalau kamu memang bertumbuh di satu tempat, aku mau di sini wis, nggak usah lihat berkata sudah. Aku bertumbuh, pembicaranya bagus, wis itu aja. Tapi kalau fokusnya ke arah-arah situ, apalagi ke penyesatan si koncemplung ya sudah katanya hamba Tuhan angkat tangan angkat kaki. Ya, jadi minggu depan dilayani Pastor David Chandra, ya dari Surabaya. Nanti terus tanggal 10 ya, itu terus tanggal 17-nya nanti dilayani Pastor Lukas Sutopo. Nah minggu waktu Pastor Lukas Sutopo ini ya puji Tuhan nanti ada dari Bekasi ini datang ke gang ini, gang Buntu, gang Cilik untuk Bekasi Jakarta mau melayani sama timnya di sini. Maksudnya hari Rabu karena benturan dengan Pak Lukas Sutopo saya undur hari Jumat untuk apa? Ya seperti janji saya ada 1 bulan ibadah spesial. Ya nanti saya share di grup. Nanti kalau yang dengar ya omong-omong noe menewaya Lukas Sutopo, menewaya David Chandra. Ya, seperti itu ya. Oke, kita akhiri pada hari ini. Sekali lagi saya terima kasih buat Evangelis Susan, juga Pastor Ivan sudah ngantar mamanya melayani ini bentuk satu kekompakan yang luar biasa. Terlebih lagi untuk membawa lansia ini lebih siap lagi. Hari ini kita dicurahkan dengan penerapan penerangan tentang Roh Kudus. Jadi sekali lagi Roh Kudus jangan dibicarakan macam-macam. Kalau gak ngerti lebih baik gak usah ngomong, ya takut, ya apalagi hal-hal yang berhubungan dengan Roh Kudus terus jangan. Bukan ranahnya, jangan. Lebih baik kita percaya kita sudah dibaptis, kita sudah dapat Roh Kudus dan Roh Kudus itu karunia, bukan dicari. Apalagi bahasa roh dicari-cari, dipelajari nggak iso. Itu karunia khusus. Intim aja sama Tuhan, nanti pasti dikasih. Ya, saya undang untuk bagi berdiri kita akhiri firman hari ini. Sekali lagi terima kasih buat pembicaranya. Firman-nya memberkati kita semua dan jemaat semakin didewasakan, ditumbuhkan, dikuatkan dengan firman Tuhan. Saya undang untuk bagi berdiri. Yang doa Bapa kami, sama ke depan, Bapak. Beri ya doa Bapak kami, tidak apa-apa, langsung maju ya, cepet ya. Ya saya rindu nanti setiap jemaat punya kesempatan untuk kita belajar melayani. Pakai tempat ini untuk melayani, mau doa sampah, mau doa berkat, mau doa persembahan bebas ya, hanya mau melayani. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati.
Tuhan, firman hari ini kiranya menjadi berkat yang sangat indah untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan tema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, terkhusus bahwa kita memiliki Roh Kudus yang sangat kuat, yang sangat bebas, yang sangat luar biasa untuk memampukan kita. Keadaan kita sikon apapun kita tidak bisa, atau kita keadaan lemah apapun, percaya Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan memberikan yang terbaik buat kita. Kiranya firman ini jadi berkat yang terindah. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Marilah kita berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, buat firman-Mu hari ini Tuhan, kiranya menjadi berkat yang sangat luar biasa indah Tuhan, untuk dibawa jemaat Tuhan, untuk dibawa pulang, untuk dijadikan tema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus hari ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan, dengan segala kekurangan ini Tuhan, berdoa buat evangelis Susan Tuhan. Engkau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, akan Engkau pakai Tuhan jadi teladan kepada firman-Mu. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati dalam pelayanannya. Begitu juga dengan anaknya Tuhan, Pastor Rifan Wijaya Tuhan. Engkau terus berikan hikmat yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Engkau berkati dalam studinya, Engkau berkati dalam pekerjaannya. Engkau jadikan Tuhan teladan dalam setiap kehidupannya Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, juga Engkau pakai Tuhan jadi teladan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan menghadapkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Tidak, tolong Pak Gunawan untuk doa makan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah menutup seluruh acara ini dengan
berseru kepada Tuhan Yesus untuk menjadi pelindung dan penyelamat dalam hidup dan rumah tangga. Sebentar kami akan menerima konsumsi. Kami syukuri Tuhan. Kami mengucap syukur karena banyak bagian dari dunia ini masih kelaparan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu. Berikan berkat pada mereka yang telah mengolah makanan ini untuk kami dan kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.